Netes lah dari atas nih di sini. Terus, mak, apa ini? Waktu dipegang sama dia, dibentuknya kayak air liur gitu loh. Makin dia tahu kalau itu air liur, bukan tetesan pohon, makin mikiran dia jadi gak jelas lah, bikin kemana-mana lah dia. Diberaniin sama dia buat nengok ke atas. Ditengok sama dia pelan-pelan ke atas. Selamat datang di Cerita Rizal Muk di episode 26. Episode kali ini gue akan menceritakan tentang Homang. Homang itu dahulu kala diceritakan sebagai sosok yang ada di pedalaman hutan di Tapanuli. Dia ini dulunya adalah pemburu sakti yang sangat amat mencintai hutan. Jadi dia gak suka kalau ada orang yang rusak hutan. Kenapa Homang harus ada dulu gak sekarang? Pokoknya tiap kali Homang ini tahu kalau ada orang atau siapapun yang merusak hutan, marah kali dia, sedih dia. Akhirnya lah, dia ini yang tadinya pemburu hutan, dia memutuskan untuk menjadi penjaga hutan. Salah satu kalian yang dimiliki dia ini, dia bisa memanipulasi orang. Dia bisa pakai suara, misalnya gue lagi ngomong gini nih, di-copy sama dia suaranya. Dipakailah sama dia untuk memanipulasi orang. Jadi siapapun yang rusak hutan tuh bakal disesatin di hutan. Kenapa Homang itu gak sekarang aja gitu loh. Jadi orang-orang yang nebang-nebangi pohon itu dibuat kesasar aja, gak usah balik ama yang nyuruh kalau bisa. Selain itu Homang juga bisa, dia tuh kayak bisa ngelakuin telepati, nyuruh perintah tuh tanpa ngomong gitu loh. Jadi siapa gitu ya, dia bisa nyuruh di pikiran dia ini tanpa harus ngomong. Gitulah kurang lebih begitu. Itulah salah satu pengalaman yang dialami sama 4 sekawan ini. Namanya Andre, Ucok, Dwi, sama Tigor. Ada satu waktu 4 sekawan inilah masuk ke hutan Deleng. Di hutan inilah sebetulnya ada beberapa pantangan yang gak boleh mereka langgar. Yang bikin si Homang ini marah. 4 jam dari perjalanan mereka, salah satu di antara mereka ada yang langgar pantangan itu. Banyak kali kejadian ini sampai salah satu teman mereka gak bisa balik sampai 3 hari 3 malam. Gimana kelengkapan ceritanya? Siapin kopi dan juga cemilan lo pada. Sini ceritain. Cerita ini dimulai di Sumatera Utara, tepatnya di daerah Dairi. Di Dairi ini ada satu hutan di sana tuh hutan lumut. Itu mirip kayak di kampung halaman gue tuh, pegunungannya tuh lumut-lumutan begitu. Hutan itu dinamakan dengan hutan Deleng. Nah biasanya di hutan-hutan yang banyak lumut begini tuh pohonnya cenderung lebih gede, rimbun, gede-gede batangnya, tapi di sepanjang batang itu banyak lumut. Bahkan kadang sampai di bawah-bawah akar tuh masih banyak lumutnya. Saking gede dan juga rimbunnya hutan di sana nih pohonnya. Kalau lo di sono tuh siang-siang, itu suasana juga kayak sore karena beberapa spot tuh matahari nggak nembus. Nah cerita kali ini terjadi di tahun 2016. Sebutlah ada 4 sekawan nih. Andre, Ucok, Dwi, sama Tigor. 4 orang ini mereka satu kampus yang sama dan kebetulan mereka tergabung dalam satu UKM yang sama. Mereka semua tuh ikut mapala gitu. Nah, ada satu waktu mereka lagi di kampus, mampirlah di sekretnya. Nah, di sekretnya ini biasanya kalau di sekret kan banyak ini ya, banyak abang-abangan, abang-da. Nah, waktu mereka lagi kumpul situlah disamperin sama salah satu abang-abangan mereka. Le, ngopi le gitu. Datang di secret itu disambut lah sama si Andre dan kawan-kawan ini. Wih abang, ngopi bang. Sambut ngobrol lah mereka di secret itu. Saking asiknya ngobrolan mereka sama abang-abangannya ini, abangda mereka inilah cerita. Oh ya, gue sorry lupa nyebutin namanya. Namanya Bang Polta. Bang Polta inilah cerita begini dia. Dulu waktu abang eksplor hutan, abang ini nemu air terjun bagus betul deh. Kawan-kawan abang dulu nyebut tempat itu Sampuran Nauli. Dengar cerita dari abang-abangannya ini, mereka berempat lah excited betul. Mereka kayak, wih seru kali kalau kita kesana ya Wak. Ucok lah ngajak si Andre, Dwi sama si Tigor ini. Nah ngelihat si Andre itu semangat excited gitu, yang lain ngikut lah. Ayolah gas. Udah excited begini nih mereka berempat, malah abang-abangannya mikir, wih aku nih tadi cuma cerita aja loh, mau beneran mau berangkat kah gitu. Nah kebetulan kalau kalian beneran mau pada kesana nih, abang masih punya catatan rute ke sana. Tapi ntar aja lah Andre, kau mampirlah ke rumah ntar kau ambil. 3 hari setelah obrolan di secret itu, betul aja besoknya nih 3 hari setelah itu tuh si Andre ini beneran mampir ke rumahnya Bang Pota ini. Dan betulan dikasihlah semua catatan rute kayak map gitu loh, kayak peta gitu yang dipunya sama si Abang Potak ini, dikasihlah sama si Andre. Udah makasih bang ya, berangkat, udah mau berangkat cabut dari rumahnya si Potak ini. Bang Potak lah nih manggil si Andre, Dre sini dulu Dre. Kau dengar abang baik-baik ya, Deleng ini bukan hutan sembarangan. Nih hutan hidup. Ada 3 pantangan yang nggak boleh kau langgar.
Apanya lah bang pantangan itu? Kasihlah ke adikmu ini biar aku bisa jaga-jaga. Jangan kali-kali kau nih nanti manggil nama kawan kau di atas sana ya. Yang kedua, kalau kau nanti mencium bau apapun di hutan itu, udah diem aja, nggak usah ngomong-ngomong. Jangan lemes sekali lah mulut kau. Dan yang ketiga nih, kalau ada yang manggil nama kau, nggak usah dijawab. Udah diemin aja. Andre penasaran, dia nanya lama Bang Pota nih, kenapa lah bang? Kau harus tahu Andre, aku nih khawatir lah. Khawatir kalau kalian berempat nih bakal ketemu sama Homang. Ih, Homang? Oh, apa itu Homang, Bang? Jadi gini, Ndre. Jadi Homang itu makhluk hutan yang gak punya suara deh nih. Tapi dia ini bisa niruin suara kau. Makanya aku bilang kau gak boleh sebut nama kawan kau. Sekali kau sebut nama kawan kau terus Homang ini denger, pakailah deh nama kawan kau itu. Dipakai untuk nyesatin kalian berempat di hutan. Lihat ekspresinya Bang Pota nih sambil marah-marah gini. Andre itu sadar betul kalau Bang Pota ini lagi gak bercanda, gak marah juga dia. Sama terakhir Bang Pota juga pesan sebelum Andre ini cabut dari rumahnya. Nah, jangan lupa nih pesan-pesan abang nih kau sampaikan lah sama kawan-kawan kau nih. Jangan sampai kejadian yang lama ini terulang lagi. Nyawa taruhannya Andre. Baiklah bang, aku ikut aja lah apa kata abang lah. Aku pamit bang ya. Besoknya betulan si Andre dan kawan-kawan ini berangkat. Pas mau berangkat ini si Andre ini kayak lasak. Gupa kali deh nih. Ditanya lah mati gue. Lasak kali kau ini gak bisa diem. Si Andre ini bolak balik ngecek tas dia ini takut-takut ada yang ketinggalan. Karena memang di kegiatan mereka berempat biasanya Andre inilah yang jadi leadernya. Dia takut kalau ada 1-2 barang yang ketinggal. Saking sibuknya ngeliat ketua mereka ini sibuk begini. Udah sih orang cuma ngedaki gini doang. Mereka kayak gak peduli gitu kalau nantinya bakal ada bahaya. Singkat cerita masuklah mereka berempat ini ke hutan. Oh iya bener kata orang ya, kalau masuk hutan sini ini kayak masuk dunia lain gitu yang diucapin sama salah satu di antara mereka. Karena betul aja ketika masuk ke hutan itu tuh langit itu ketutup gitu lah, pohon-pohon yang gede-gede. Udah ketutup begitu, berlumut, lembab. Padahal mereka itu jam 2 siang loh. 4 jam lah, 4 jam dari mereka perjalanan tuh udah jam 2 siang loh. Tapi suasananya udah kayak sore. Udahnya begitu mah banyak ini kabut. Nah, karena situasinya lembab dan dingin begitu, bau tanah segala macam kan pasti nyengat kan. Tapi Andre ini ingat betul. Dia ingat betul apa yang dipesenin sama Bang Pota. Kalau ini mah apa nggak usah ngomong Andre. Gitu. Makin jauh perjalanan mereka ini masuk ke dalam hutan itu, tanah yang tadinya itu tanah basah sama lembut-lembut begitu ganti sekarang. Makin ke dalam treknya berubah jadi tanah gambut. Yang kalau diinjak tuh membal gitu loh, kayak empuk gitu. Tapi ketutup sama lumput-lumput yang tebel. Jadi kita bahkan nggak bisa bedain nih mana yang tanah, mana yang kayak aku bilang tadi sebelumnya. Dan semakin dalam mereka masuk ke hutan itu, suasananya makin hening. Hutan biasanya banyak suara burung segala macam, ini makin hening. Di kondisi begini, tasnya si Tigor nih tiba-tiba putus. Tasku nih putus pula. Akhirnya si Tigor ini berhenti bentar untuk benerin tali tas Den yang putus. Jadi waktu mereka berangkat ini kurang lebih begini. Tigor, Dwi sama Ucok ini di belakang, mereka bawa logistik. Si Andre ini paling depan, dia bawa peta, dia bawa map. Nah pasti Tigor udah kelar gitu beresin tas dia yang putus tadi tuh. Udah beres nih itu. Pas dia ngeliat udah gak ada, kawan-kawannya udah jauh kali. Tapi pikir Tigor, oh udahlah paling aku juga tadi benerin tas ini 5 menit. Mereka jauh juga seberapa sih, gak mungkin juga mereka lari gitu. Makanya setelah itu dia jalan untuk nyusulin kawan-kawannya. 5 menit si Tigor ini jalan gak ketemu sama kawan-kawannya. Kawan-kawan aku ini kemana? Lari apa mereka ini? Gak ketemu soalnya 5 menit setelah si Tigor ini jalan. Nah, kalau kalian masih inget nih omongannya Bang Potak tadi kan Bang Potak bilang pantangan nomor 1 Ndre, kau gak boleh panggil nama kawanmu siapapun gak boleh kau sebut namanya gitu. Itulah yang dilanggar sama si Tigor. Karena dia ketinggal, makin lama kan situasi di hutan sepi kan, makin sepi makin panik dia. Karena panik dipanggil lah satu nama. Woi Ndre, tunggulah kalian nih malah main-main sama aku. Dapat jawaban juga enggak dari kawannya yang bertiga ini. Yang dirasain sama dia ini malah makin mencekam gitu loh. Makin sepi ya nih hutan ya. Tigor itu di sini gak sadar kalau dia sudah melanggar aturan nomor 1 yang dititipin pesan sama Bang Potak tadi kemarin sebelum berangkat. Gak lama dari teriakan Tigor itu waktu dia lagi rasa sepi takut gitu. Ada suaranya Andre yang dia dengar nih. Ada suaranya, tapi gak dari depan, dari belakang. Mereka balik nih. Tapi si Tigor ini yakin betul kalau itu suara Andre. Dari logatnya, cara ngomongnya, suaranya tuh yakin betul kalau itu suara kawan dia nih si Andre. Suara yang didengar sama Tigor tuh kurang lebih begini. Woi Gor, lewat aja sini. Kita duduk jalan pintas. Cepetlah kau sini. Daripada dia sendiri ini Tigor ini sendirian gak ada kawan segala macam. Ya udahlah, aku ikutin aja suara inilah. Balik badan dia menuju ke sumber suara yang dia denger ini. Dengar suaranya si Andre dari belakang, Tigor lah lari dia menuju ke suara si Andre ini. Semak segala macam diterabas sama dia. Dia gak peduli lagi dia sama jalan. Pokoknya fokus dia
Tahu juga aku kan jalan ini. Yang penting aku dengar suara Andre ini lah. Suaranya di mana aku ikutin gitu. Yang didengar sama si Tigor ini suara si Andre itu ngomong begini. Sini Gor, dikit lagi. Dengar suara itu si Tigor lah ngerespon. Sabar sih kek lah bujang. Tigor teriak begitu sambil ngos-ngosan. Soalnya dari tadi dia lari. Nah yang aneh, kalau si Andre ini jalan dan dia nunggu si Tigor, Tigor ini kan lari, harusnya logikanya kekejar nih, tapi gak kekejar. Kayak seakan-akan semakin cepat si Tigor ini maju ke depan, suaranya juga ngejauh. Waktu Tigor berhenti, suaranya juga berhenti. Jadi seakan-akan kayak konstan aja gitu loh, jaraknya segitu lah. Gara-gara itu si Tigor lah mulai emosi, dia marah-marah. Dia capek gitu, dia capek, ngap-ngapan napas dia, marah dia. Teriakin si Andre sama dia, "Woi Andre, janganlah komen main, capek kali aku nih." Karena dia ngerasain sama si Tigor ini kayak dikerjain gitu loh sama si Andre. Dia capek segala macam, kayak udah keterlaluan juga kalau bercanda aja begini. Saking fokusnya si Tigor dia sama suara Andre di depan, dia nggak peduli lagi sama jalan kan. Lari aja di mana suara itu dikejar sama dia. Sampai dia nggak sadar kalau yang dia injek ini gundukan lemet tebel yang sebetulnya tuh kayak perangkap gitu loh. Jadi dia nginjek gitu langsung plok jatuh. Sampai segini lah kurang lebih. Akim. Jatuh pula aku nih. Dengan kondisi begini si Tigor nih berusaha untuk narik badan dia biar bisa naik ke atas. Ditariklah kaki dia nih. Tapi sayangnya kaki dia ini nyangkut. Jadi kayak ada serabutan akar gitu yang ada di kaki dia, nggak bisa ditarik. Susah banget. Dan di waktu yang bersamaan, waktu dia lagi struggle-nya narikin kaki dia nih biar bisa ke atas, suasana yang tadi kayak hutan gitu, anginnya tadi kenceng lah, kabut segala macem, tiba-tiba hening aja. Gak ada suara apa-apa. Di tengah kondisi yang begitu, Tigor nih tiba-tiba nyium bau yang busuk. Aneh lah baunya. Baunya tuh kayak apek anjir gitu. Bawaannya tuh pengen muntah aja dia. Nah kalau kalian masih pada ingat apa pesannya Bang Poltak nomor 2 tadi, nggak usah ngomong kalau kau nih nyium bau apapun gitu. Disinilah dia nih kelepasan lagi dia. Karena kondisinya udah begitu tuh refleks aja dia ngomong. Bah, bau kali macam bau bangkai nih. Sial kali aku hari ini. Coba keluarlah tuh kata-kata kotor dari mulut dia. Detik itu juga angin yang tadi sunyi tep gitu tuh langsung wush, wush, wush. Yang tadi hening mah berubah langsung. Angin kencang tuh bisa dari kanan dari kiri, kayak seakan-akan hutan itu marah sama si Tigor. Tapi di saat itu berhasil lah dia ngangkat badan dia, kaki yang tadi udah kejerat itu berhasil diangkat sama dia. Akhirnya berhasil dia naik ke atas sambil ngos-ngosan gitu. Tapi yang ada di kepala dia nih mau maki-maki si Andre aku abis ini. Tapi pas dia mau maki-maki si Andre nih, suara si Andre muncul duluan. Sekarang suara Andre yang tadinya kencang, dia betul lah cempreng-cempreng kayak suara Andre nih. Yang sekarang nih suaranya kedengar tapi berat. Dengar suara itu, merinding lah dia nih. Ini sih iya di suara Andre tapi nggak gini. Andre tuh kayak kenapa? Merinding bulu kuduk dia nih. Dia yakin betul kalau ini suaranya bukan manusia nih. Karena Tigor ngerasa ketakutan, dia pelan-pelan tuh kayak nggak berani lagi dia buat nyamperin ke depan lagi. Karena suara Andre udah beda, dia udah bukan suara Andre lagi nih. Akhirnya dia kepikiran untuk mundur dia. Iya aku mundur aja lah nih, udah nggak beres nih. Dia mundur tuh pelan-pelan karena dia tahu betul kalau dan dia lari lagi, dia kejeblos lagi deh. Makanya mundur pelan-pelan dia sambil ngeliatin ke bawah gini. Pasti lagi mundur tuh mau balik badan gini. Hilang nih, dia telapak kakinya tuh telanjang nggak pakai sepatu gitu, telapak kaki aja. Tapi ukurannya gede banget. Tigor juga yakin betul kalau nih telapak kaki ini jejak nih masih baru nih, masih basah soalnya. Bikin Tigor makin merinding. Jejak kaki tadi yang ditemuin ini ternyata tuh ngelingkar tepat di lubang di mana dia kejebak tadi. Sama satu lagi yang aneh, telapak kaki itu kan harusnya tumit, baru jari gitu. Ini kebalik dia, kayak jari-jarinya ada di tumit. Gimana jelasnya bingung gue. Belum sempat mikirin itu, si Tigor lagi panik liatin tumit kaki tadi tuh kan, yang gede-gede tadi tuh di sekeliling dia. Netes lah dari atas nih di sini. Terus, mak, apa ini? Pas dicek sama si Tigor, dicium sama dia. Oh ini bau bangkai yang tadi dia rasain itu loh. Waktu dia kejebak tadi tuh yang bisa keluar badannya tadi itu, bau bangkai inilah yang dia cium tadi. Waktu dipegang sama dia, dibentuknya kayak air liur gitu loh. Wah pikiran dia udah kemana-mana lah. Tapi tetesan yang tadi itu gak cuma sekali, netes lagi dulu. Tes. Gak mungkin lah ini air dari pohon masa begini. Gemeteran badan dia. Semakin dia tahu kalau itu air liur bukan tetesan pohon, makin mikiran dia jadi gak jelas lah, bikin kemana-mana lah dia. Diberaniin sama dia buat nengok ke atas. Ditengok sama dia pelan-pelan ke atas. Di bawah pohon-pohon yang lebat, Tigor lah ngelihat mata dua begitu nyala. Terus seakan-akan kayak melotot ke arah Tigor gitu loh. Makin diperhatiin sama dia makin kelihatan bentuknya dengan jelas. Sosok itu badannya gede,
di sekujur badan dia tuh kayak banyak bulu loh. Bentuknya kayak monyet, soalnya duduknya juga kayak monyet. Tapi yang membedakan makhluk gede yang dia liatin, ini gigi taringnya itu keluar gitu loh. Monyet kan nggak begitu kan. Makin diperhatiin sama si Tigor gini, di makhluk ini ngeliat si Tigor itu ambil cengengesan gitu sambil liurnya netes. Dia lah keinget sama satu makhluk mitos di hutan itu yang disebut dengan Homang. Dan sambil merhatiin si Tigor dari atas, itu makhluk aneh ini sambil ngomong, dapat kogor. Suara itu bukan suara makhluk yang aneh inilah. Suara yang dia denger ini suaranya si Andre. Jadi selama ini yang dia denger ini bukan suara Andre. Otak Tigor udah nggak bisa mikir apa-apa lagi. Sekarang yang ada di kepala dia cuma ada 2 pilihan. Tetap di sini tapi mati atau lari. Langsung balik badan dia lari sekenceng-kencengnya. Udah nggak peduli lagi rute, udah nggak peduli lagi jalan apa ya, terobos sama dia. Yang penting buat dia bisa ngejauh sejauh mungkin dari si Homang ini loh. Nggak peduli lagi dia, badannya lecet lah, badannya kena apa lah, udah nggak peduli lagi. Saking takutnya dia. Tapi si Homang ini nggak langsung nangkap si Tigor. Menurut cerita yang beredar di masyarakat sana, Homang ini suka main dia. Kalau dia dapat mangsa begini, nggak langsung lah dia habisin sama dia. Diajak main-main dulu. Jadi seakan-akan kayak mangsanya dipaksa untuk gila dulu gitu. Pasti gue lagi lari sekenceng-kencengnya tadi dari arah kiri kayak ada yang lemparin batu gitu. Berkali-kali. Dan kena terus kepala si Tigor. Sampai sepoyongan lah dia lari gara-gara batu itu. Tapi nggak peduli lagi deh, namanya orang takut kan. Lari aja yang penting. Udah sadar betul kalau semua yang dirasain dia ini pasti ulahnya si Homang ini. Terus ganti dia dari sebelah kanan pindah ke sisi sebelah kiri, ditimpuk lagi berkali-kali. Sama yang aneh, setiap si Tigor ini bisa ditimpukin dari sebelah kanan, nah beloklah dia ke kiri larinya. Kemanapun arah si Tigor ini lari, dia selalu ngelihat sosok Homang itu ada di depan dia. Mau dia ke kanan, lihat itu lagi, ke kiri, lihat itu lagi. Karena seakan-akan ada ya depan dia. Jadi si Homang ini, dia tuh berpindah dari satu tempat ke tempat lain itu dari pohon dia, dari pohon 1 ke pohon 2, gitu dia. Gitu. Lu bayangin aja kalau lo jadi Homang dari atas gini sambil nimpukin pak begitu. Terus-terusan. Jadi mau si Tigor mau lari kemanapun dia pasti bakal bisa ngikutin. Apalagi bentuk dia yang lebih gede daripada si Tigor. Tengah-tengah lari-larian gitu Tigor tuh dia ngedenger suara lagi nih. Tapi kali ini yang didengar bukan suara si Andre. Kayak mana caranya di hutan itu dia bisa dengar suara maknya. Suaranya jelas banget kedengar kalau ini adalah suara mak dia yang biasa didengar di rumah. Suaranya itu begini nih. Gor, pulang nak. Jangan main di situ. Mama takut nak. Mendengar suara maknya begitu di hutan, pikiran dia kemana-mana, hancur lah mental dia. Tapi karena Tigor sadar betul kalau ini pasti kelakuannya si Homang tadi, tutup kuping dia sambil lari. Diam kau setan, kau usah kau ganggu mama aku. Habis suara maknya tadi sekarang didengar suara kawan duanya tadi, si Ucok sama si Dwi. Nah, 2 kawan ini yang dia dengar suara itu, lari terus kau Gor, lari lah kencang bujang, kayak ketawain si Tigor itu. Kalau tadi suara si Andre itu jauh gitu. Kalau yang sekarang ini yang didengar suara kayak deket, kenceng betul. Di situasi itu Tigor tuh udah pusing kali, dia udah pusing capek. Jadi halusinasi dia bahkan nggak bisa bedain mana suara yang asli, mana suara yang manipulasi dari si Homang ini loh. Pandangan dia juga jadi sempoyongan. Jadi yang dia rasain tuh kayak seakan-akan pohon tuh ngerapat gitu nutup jalan dia. Sampai akhirnya si Tigor di waktu lagi lari gitu, kaki dia lah kesandung sama akar-akaran pohon, kesungkur lah dia di situ. Misalnya waktu dia jatuh ini bukan di tempat yang landai, dia jatuh tuh kayak jurang tapi pendek gitu ya. Dia kesungkur jatuh lah di situ. Guling-guling dia ke bawah. Yang sepanjang dia jatuh itu isinya lumpur sama batuan. Sampainya dia di bawah, dia berusaha untuk berdiri lagi. Cuman udah habis lah tenaga dia ini gara-gara lari-larian tadi. Apalagi jatuh tadi, badan dia kan ngantem ke bawah kan, kenceng. Udah sempoyongan dia nggak bisa lagi berdiri. Mata dia aja ngelihat ke sekitarnya itu udah kayak kunang-kunang gitu, lep kayak mau pingsan gitu lah. Di tengah-tengah situasi begitu, denger lah dia suara dem. Jadi yang dia dengar seakan-akan kayak ada langkah kaki yang gede dari arah belakangnya dia. Gak cuman langkah kaki itu doang, beberapa suara yang dia dengar tadi, suara Ucok lah, suara Dwi lah, suara maknya nih. Ini seakan-akan kayak jadi satu gitu, manggilin nama dia. Tidur Gor, tidur. Gak lama dari itu pingsan lah si Tigor. Terus kawan-kawannya si Tigor nih kayak mana bang? Jadi sepanjang pengalamannya si Tigor tadi, Andre lah, Dwi sama si Ucok ini, mereka juga sebetulnya nyari si Tigor karena kan terpisah kan tadi waktu dia lagi benerin ransel dia yang putus itu. Mereka nyari berjam-jam, mereka nyari si Tigor tapi nggak ketemu. Makin lama mereka nyari si Andre lah. Andre kan yang ngelit mereka kan, mereka berdua ini kan yang dilit sama si Andre. Andre lah pikiran,
kayak udah kali Wak ya, kalau kita nih makin masuk hutan takutnya kita juga nih gak bisa pulang nih. Dan karena mereka bertiga nih takut makin kesasar di dalam, mereka bertiga memutuskan untuk keluar dari hutan. Jadi mereka ada di pos bayangan tuh kayak tempat regis gitulah sebelum masuk ke hutan. Tunggulah di situ, ditunggulah sama mereka si Tigor ini berjam-jam, ada kali sekitar 2-4 jaman. Karena mereka pikir kalau mereka ada nyari si Tigor ini udah gak berjam-jam gak ketemu di dalam tadi, pasti Tigor ini udah keluar duluan. Tapi ditunggulah di tempat pos itu tuh sampai berjam-jam, bahkan sampai malam tuh nggak kelihatan si Tigor. Udah sebingungan lah mereka bertiga nih. Ucok nanya, kayak mana Indri gak ketemu lah, kawan kita ini satu hilang. Andre udah gupek, pusing, bingung. Ya udah, kita minta tolong aja sama warlock sini. Minta tolong lah akhirnya mereka tiga nih sama warlock-warlock yang ada di sana buat nyari si Tigor ini yang udah hilang. Kayak salah satu warga lah ngobongin sama tim SAR gitu buat nyari keberadaan si Tigor ini dalam hutan. 2 hari 2 malam, bukan semalam doang. 2 hari 2 malam si Tigor ini hilang. Dicarilah selama 2 hari 2 malam itu. Semua warlock yang ada di sana pada nyukut nyari, tim SAR tadi juga nyari. Bang Poltak tadi tuh, Bang Poltak sama kawan-kawannya tuh dengar kabar itu dari si Andre lah, ngikut juga buat nyari selama 2 hari 2 malam itulah. Sampai akhirnya di hari ketiga, baru ketemu di hari ketiga. Di hari ketiga ini pagi-pagi buta gitulah. Salah satu dari orang-orang yang pada nyari inilah nemuin jejak kaki. Diikutin tuh jejak kaki dan betul aja tuh jejak kaki tuh sampai ke jurang kecil tadi tempat si Tigor jatuh tadi. Betul yang temuin sama dia tuh Tigor udah ketiduran situ di bawah. Kondisi Tigor waktu ditemuin udah nggak ada lagi lah selai baju dia dipakai, udah nggak ada lagi. Bener-bener udah nggak ada gitu. Karena memang menurut Cita di sana tuh kalau Homang ini lagi ngerjain mangsanya begini, pakainya tuh sumputin. Gak ada satu pun yang tinggalin. Lu bayangin aja kondisi dia kayak mana gitu di hutan, badan dia tuh lecet-lecet lah. Apalagi 2 hari 2 malam 3 hari berarti hitungannya nggak pernah ketemu kan. Kondisinya si Tigor udah ngenes betul dia, kayak orang kelaparan nggak makan berhari-hari. Tapi waktu ditemuin itu si Tigor ini udah gak, kondisinya udah gak pingsan lagi dia. Kondisinya sadar, tapi udah ngenes begitu dia. Udah gak pakai baju lah segala macem. Sama tatapan dia tuh kayak kosong gitu loh, tatapannya kayak kosong. Sama yang orang-orang temuin waktu nemuin si Tigor ini, mulut dia tuh penuh sama tanah, kayak orang lagi ngunyah nasi gitu loh. Sama si Tigor ini ngerutuk mulu dia ngomong kayak seakan-akan kayak, iya Andre, bentar lagi Andre, tungguin lah, gitu-gitu deh. Jadi kayak halusinasi dia tadi tuh belum hilang, seakan-akan dia masih ngejar-ngejar si Andre itu loh. Langsung lah setelah itu Tigor dievakuasi, dibawa lah keluar dari hutan. Di sana udah disambut sama orang tua lah, keluarga segala macam. Orang tua aja ngeliat kondisi Tigor kayak orang gila gitu, nangis. Sepanjang evakuasi si Tigor ini sampai dibawa keluar dari hutan, Bang Poltak tuh perhatiin betul tuh ciri-ciri yang ada di si Tigor. Dia ngerasa ada sesuatu yang gak beres nih. Dan karena dia ngerasa begitu, dipanggil lah si Andre sama dia nih, deketin. Andre, ikut gua lo. Marah-marah lah Bang Poltak ini sama si Andre. Andre, kau jujur dulu sama bangmu nih. Kau ini gak ngelanggar apa yang lu pesenin kemarin kan? Jawab lah Andre, jangan diem aja. Kalian gak ngelanggar apa yang aku bilang kemarin kan? Salah satu di antara kalian pasti ada yang teriak nama asli kan? Udah aku bilang jangan nyaut, jaga pula lah mulut kalian pada nih. Kalian anggap remeh pun pesanku nih. Semua orang yang denger Bang Poltak marah-marah pada diem semua. Andre lah cuma bisa ngejawab, sumpah Bang demi enggak, aku enggak ngelakuin itu aku. Dia ngejawab itu sambil gemeteran. Kita gak ada pun Bang macam-macam di dalam. Kita jalan sesuai rute yang dikasih sama Abang. Gak ada lah kami pun melanggar pantangan. Denger si Andre begitu si Tigor makin marahnya makin menjadi-jadi malah. Kau mau buang apa lagi, Andre? Kau lihatlah kawan kau itu. Kau lihat si Tigor. Kau perhatiin lah mulut dia. Mulut dia punya tanah, bukan lagi nasi. Badan dia nggak ada baju. Itu udah jelas-jelas ciri-ciri kau, nggak mungkin kau dinyasar. Andre ini masih ngeyel dia, denial terus dia. Ma Bang Poltak ini. Ya kita cuma jalan biasa Bang di hutan. Nggak ada pun satu aneh-aneh aku nih. Kalau kau nggak aneh-aneh, ngapa kawan kau begini? Coba kau lihat pakai otak kau dikit. Apa pesan abangmu ini kau sampaikan sama kawan-kawan kau? Itu dia pokok masalahnya. Nggak diomongin lah sama si Andre ini ke kawan-kawan tiga ini, si Dwi, Ucok sama si Tigor. Jadi waktu habis dikasih tahu sama Bang Poltak ini nggak sempet di briefing gitu. Emang nggak tahu lah, dia nggak sengaja di briefing apa emang kayak mana. Makanya kawan-kawan ini nggak ada yang tahu pantangan-pantangan itu, termasuk si Tigor tadi itu. Memang betul si Andre ini prepare, dia nyiapin logistik lah, nyiapin barang ini itu yang nggak boleh ketinggal. Tapi ya itulah segupek-gupeknya dia itu. Pesen tadi tuh loh sampai gak sempet disampaikan sama kawan-kawannya. Nangis lah dia ngomong sama Bang Poltak ini, maaf lah Bang, aku udah sibuk betul Bang, gak sempet lagi, aku kelupaan lah gitu lah dia. Nangis tapi nyesel gitu dia. Tapi ya sudah, nasi udah jadi bubur. Yang terpenting alhamdulillahnya Tigor ini masih bisa ketemu pulang dengan selamat. Walaupun untuk dia recovery sembuh tuh butuh waktu yang cukup lama, karena mental dia ini loh yang kena.
Dan gara-gara kejadian itu, beberapa waktu setelahnya hampir nggak ada yang berani masuk explore-explore di hutan itu. Itu dia, sebuah kisah yang menceritakan tentang Homang. Sejak beda itu Komang ya, beda ya. Ya ada moral of story, masalah percaya dan nggak percaya kita nih sama yang mistis-mistis gitu, tapi ini lebih ke tata kerama aja gitu loh. Di tempat yang bukan memang tempat kita ya, baiknya kita jagalah sopan santun. Ya nonton dulu nih playlist yang lain nih. Kita ketemu lagi besok-besok lagi. Assalamualaikum.